Oke, kita bahas ya, media pembelajaran. Sebelum kita ke soal-soalnya, kita pahami dulu apa itu media pembelajaran, fungsinya dulu. Ya. Prinsipnya, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Ya. Sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Metode mengajar, sesuai dengan metode mengajar yang digunakan serta karakter siswa ya. Jadi media ini kuncinya adalah harus sesuai dengan tujuan atau indikator ya atau IPK, sesuai dengan metode mengajar guru, sesuai dengan karakteristik siswa dan tingkat pengetahuan siswa. Oke. Fungsi media ini adalah menyampaikan pesan pelajaran, Bu ya. Menyampaikan pesan pelajaran agar ini dia, agar efektivitas belajar siswa ya, untuk meningkatkan efektivitas. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Itu fungsi media ya. Media itu adalah penyampai pesan, biasanya dibawa oleh guru ya. Media pembelajaran biasanya dibawa oleh guru. Oke. Untuk alat bantu lah, alat bantu untuk menjelaskan atau menerangkan pembelajaran yang sesuai dengan indikatornya. Oke. Pemilihan media harus mempertimbangkan biaya, ya, biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, lingkungan fisik media, lingkungan fisik tempat siswa belajar. Inilah prinsip-prinsip dasar media. Prinsipnya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan karakter siswa. Fungsinya untuk menyampaikan pesan pelajaran agar sebagai meningkatkan efektivitas belajar. Ya. Meningkatkan efektivitas belajar. Harus sesuaikan dengan faktor lingkungan siswa dan biaya ya untuk membuat media tersebut. Oke, kita mulai tentang contoh-contoh media pembelajaran. Contohnya nih Bapak Ibu ya. Contoh media pembelajaran papan berpaku. Papan berpaku itu untuk memahami bangun datar. Ya. Media pembelajaran papan berpaku ini untuk memahami bangun datar. Ya. Jadi kalau memahami bangun datar, sebaiknya gunakan media papan berpaku. Oke. Media blok DNS. Contoh-contoh nih Bu ya. Contoh-contoh aja nih ya. Contoh-contoh. Ini soalnya mudah kok. Soalnya itu nggak terlalu sulit. Media blok DNS adalah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan konsep dasar bilangan, nilai tempat. Selain itu juga untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Ya. Jadi kalau blok DNS ini berguna untuk konsep dasar bilangan, nilai tempat, dan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian maupun pembagian. Itu blok DNS. Oke. Lanjut kita contoh berikutnya media pembelajaran. Media kartu bilangan. Kartu bilangan ini fungsinya banyak. Untuk nilai tempat juga bisa. Karena warna-warni ya. Warna-warni seperti ini mudah. 7, 6, 8. Mengenalkan angka juga bisa ya. Mengenalkan angka juga bisa ini. Untuk media kartu bilangan. Ya. Untuk mengenalkan angka. Untuk nilai tempat juga bisa dipakai nih ya. Ini banyak gunanya nih. Kalau media kartu bilangan. Oke, selanjutnya adalah tangga bilangan. Media tangga bilangan. Tangga bilangan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Oke. Garis bilangan ini adalah untuk proses operasi bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Ya. Operasi bilangan bulat dari negatif, misalnya -7 ditambah 8. Dari sini kemari 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu garis bilangan. Fungsi garis bilangan adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Enggak Bu, enggak sulit kok Bu. Ini cuman baca modul aja Ibu. Ya. Yang mau diulang, nggak usah diulang lah ya.
Karena tinggal baca modul aja sudah ada kok penjelasannya di modul sudah ada. Oke. Ini cuman menjelaskan ulang aja karena mudah ya. Ini media bilang. Kertas origami ya. Kertas origami itu untuk nilai pecahan ya. Kertas origami biasanya untuk nilai pecahan. Jadi pecahan itu dibagi-bagi seperempat yang mana, seperlima seperti apa. Itu biasanya memahami nilai pecahan. Seperenam, seperlapan seperti apa ya. Tuh, dibagi-bagi kertasnya. Jadi kalau pecahan untuk memahami nilai pecahan biasanya pakai kertas origami. Oke, dibagi-bagi. Jadi nanti kita langsung aja ke soalnya adalah kita langsung gini. Lihat aja apa yang diminta. Kita sesuaikan dengan apa yang diminta jawabannya. Soal yang kemarin ini. Soal UP 24 25 Juni dan soal pretest angkatan 4. Perhatikan Bapak Ibu ya. Pada muatan PPKN ya, subtema bangga pada budaya bangsaku, menuliskan indikatornya adalah mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Media yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Ingat, media harus sesuai dengan apa yang indikatornya atau tujuannya. Itu dulu ya. A. Peta persebaran suku bangsa yang letaknya berjauhan. Suku bangsa diminta mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Pakai peta, ya, pakai peta. Ya, kita anggap aja nih suku bangsa Indonesia ya. Oke, benar lah, kita anggap benar. Oke. B. Video tayangan indahnya Taman Laut Bunaken. Nggak nyambung Bapak Ibu ya. Yang diminta adalah berbagai budaya daerah. Ini salah. C. Video budaya daerah lain yang berbeda dengan budayanya. Ya, ini bagus juga ya. Mengidentifikasi berbagai budaya daerah. D. Gambar rumah adat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak nyambung dengan indikator. Salah. Oke. E. Foto pahlawan. Makin nggak nyambung. Ya. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang diminta. Maka ini mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Media yang sesuai untuk mengajarkan itu, kalau ibu mau ngajar, indikatornya hari ini adalah mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Maka mana yang ibu pakai sebagai media agar anak-anak cepat tanggap, ya, cepat tanggapnya. Maka jawaban yang tepat itu adalah jangan pakai peta lah, tapi pakai video budaya daerah lain yang berbeda dengan budayanya. Jawabannya adalah yang C. Ya. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Kenapa jawabannya C? Karena itu yang paling enak. Yang paling cepat siswanya tanggap. Oke. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi sesuaikan aja medianya dengan apa yang diminta. Ya, sesuaikan aja medianya dengan apa yang diminta. Soalnya lagi seperti ini. Dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk kerangka sebuah prisma. Sebagai berikut. Kertas berbentuk apa sajakah yang diperlukan untuk menutup kerangka sebuah prisma ini? Kenapa anak ini tidak dapat memilih kertasnya? Ini juga soalnya baru kemarin. Ya, soal upgrade. Soal UP 24-25 Juni seperti ini juga. Jadi kenapa siswanya itu tidak dapat memilih kertas manakah yang dapat digunakan untuk menutup kerangka? Ini jawabannya yang ini. Yang bisa digunakan untuk menutup kerangka. Ini samping ya, bisa nih ya untuk nutup kerangka. Jawabannya ini, yang nomor 1 atau yang A. Tapi siswanya nggak bisa memilih. Nggak bisa memilih di antara kelima ini, yang mana yang dapat menutup rangka. Berarti ada masalahnya.
Masalahnya apa? Ya. Ya. Kalau sempat Bu ya, kompetensi guru Bu ya lagi Bu ya. Karena soalnya banyak ini. Ya. Kalau ini ya, kalau ini adalah masalahnya anak ini tidak dapat memilih kertas mana yang dapat digunakan untuk menutup rangka. Harusnya dia memilih A jawabannya. Kalau dia paham. Tapi dia nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena A. Instruksi yang diterima siswa kurang jelas. Bukan, ini jelas sekali. Soalnya sudah jelas. Ya. Memilih mana kerangkanya. Oke. Yang baru gabung menyesuaikan aja Bapak Ibu ya. Ini karena nggak ada sulitnya nih. Cuman memilih media aja yang tepat sesuai dengan indikator. Oke. Baru 2 soal kok. Baru ini 2 soal atau soal 2 nomor 2. Oke. Berarti yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena siswanya nggak dapat memilih. Berarti ada masalah di pembelajarannya. Kenapa dia nggak bisa milih? Instruksi yang diterima kurang jelas. Enggak lah, soalnya jelas. Orang tua tidak mendukung. Salah juga. Ya, orang tua mendukung lah sama gurunya. Oke, saya mau dulu Pak Ibu. Siswa kurang berlatih materi jaring-jaring. Nah, ini dengan video. Oke, bagus. Tidak belajar materi jaring-jaring menggunakan alat peraga fisik. Bagus. Berarti yang permasalahannya ada pada saat di pembelajarannya. Pakai soal latihan ngapain? Ya, salah. Bagaimana guru ini ya? Bagaimana guru ini bisa mengajarkan agar siswanya itu ngerti pakai media apa yang cocok untuk mengajarkan konsep jaring-jaring bangun ruang? Apakah pakai video atau pakai D? Siswa kurang berlatih pakai video atau tidak belajar dengan alat peraga fisik. Ya kalau video. D, Pak. ya, pakai D Bu ya. D ya. D. Nggak mungkin video. Pak. Masa belajar Iya, jaring-jaring pakai paham. video? Ya. Oh iya. Intinya yang enak adalah alat peraga fisik. Misalnya, ya, yang E salah Bu ya, yang E. Ini masalah siswanya Bu. Masalah siswanya ini, siswanya nggak bisa memilih kertas mana yang dapat digunakan untuk menutup kerangkanya. Berarti ada masalah dalam pembelajarannya. Masalah di pembelajarannya kenapa? Masalahnya adalah A nggak mungkin. B nggak mungkin. Tinggal C, D. E nggak mungkin soal latihan. Maka ini masalah di pembelajaran. Apakah gurunya nggak pakai video atau nggak pakai alat peraga fisik? Mengajar jaring-jaring itu mudahnya pakai video atau alat peraga fisik biar langsung ngerti. Alat peraga fisik, Pak. Iya, alat peraga fisik lah ya. Alat peraga fisik bisa menempelkan kertas origami juga bisa dipakai nih. Ya. Iya, Pak. Kertas origami enak juga dipakai, langsung nampak warna-warninya. Ya, jadi ini enaknya alat peraga fisik. Kerangkanya dibuat, tinggal anak-anak nempelkan aja atau tinggal kasih media kerangkanya, kertas origaminya dibuat seperti kerangka. Itu namanya lah alat peraga fisik. Biar langsung bisa yang namanya memahami jaring-jaring bangun ruang. Jadi pakai alat peraga fisik lebih enaknya daripada pakai video. Kalau pakai video makin susah. Kenapa? Nempelnya nggak cocok lah. Ini mempraktekkan bagaimana bisa menempel kerangka ini. Kalau pakai video sulit. Ya. Maka enaknya langsung pakai praktikum alat peraga fisik. Yang medianya adalah konstruktivisme. Media konkret. Maka jawabannya di. Memudahkan ya. Yang paling memudahkan itu agar pesannya nyampai. Ya pakai alat peraga fisik daripada video. Oke, jawabannya adalah yang di. Jadi cara menjawab media ini bandingkan aja. Mana yang media yang baik dengan sesuai ini masalahnya? Ya D, sudah. Jadi pembelajaran media ini berapa soal ini? 4 soal Bapak Ibu ya. 4 soal banyak. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang diminta soal. Kalau ada 2 jawaban, bandingkan aja mana yang lebih baik atau lebih baik. Bagus. Jika kita ingin nomor 3 ya, ini soal nomor 3 sekarang.
Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan ya sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret mana yang kita gunakan dalam pembelajaran? Sudah jelas ya tadi ya. Kalau pakai pecahan, itu gunakan saja kertas origami yang dilipat. Dilipat 4 jadi 1/4. Dilipat 3 jadi 1/3. Dilipat 8 jadi 1/8 masing-masing. Memahami pecahan bagian dari keseluruhan. Maka media nyata yang tepat adalah nggak mungkin pakai kelereng. Bagaimana kita bisa menghancurkan kelereng? Ini sulit ya. Nggak mungkin medianya kelereng. Sulit. Ya, sulit. Enaknya pakai apa? Ini origami. Dibagi 4 jadi 1/4. Dibagi 5 jadi 1/5. Gampang. Manik-manik nggak perlu. Papan berpaku untuk bangun datar. Mengenalkan bangun datar dengan papan berpaku. Maka jawabannya bukan papan berpaku, tapi yang D. Kertas lipat origami. Untuk memudahkan siswa memahami pecahan sebagian dari keseluruhan, maka yang paling tepat adalah bendanya kertas origami. Jawabannya D. Oke. Kenapa yang E bukan, Pak? Yang E bukanlah bagaimana bola pingpong dipecah. Ya, salah, nggak bisa bola pingpong dipecah. Jawabannya D. Lanjut kita Bapak Ibu ke soal berikutnya. Saya bacakan ya kalau kurang jelas, yang lain jelas nih, tinggal ini 2 nih yang nggak kurang jelas. Berikut kompetensi dasarnya adalah menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat, ya, berdasarkan nilai tempat. Oke. Berarti model konkret serta cara membacanya. Berarti nilai tempat dengan menggunakan model konkret dan cara membacanya. Berikut ini ada beberapa pilihan media pembelajaran yang dapat digunakan. Oke. Medianya adalah untuk mengajarkan makna bilangan cacah dari 0 sampai seterusnya dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat. Berarti nilai tempat dan bilangan cacah. Bagaimana kita bisa memilih medianya untuk mengajarkan materi, menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan nilai tempatnya? A. Apakah pakai blok DNS? Iya, benar. Pakai blok DNS jawabannya pertama. Karena blok DNS ini adalah mengajarkan konsep dasar bilangan. Dan juga mengajarkan nilai tempat. Maka di modulnya ada Bu ya, di modulnya ada ya. Blok DNS tadi di atas ya. Blok DNS, sambil buka modul aja Bu, karena udah ada catatannya situ. Blok DNS itu adalah mengajarkan konsep dasar bilangan dan nilai tempat. Maka jawaban nomor 1 benar. Cari aja yang jawaban nomor 1. A, B, C, D, E. Saya bikin lagi. Ini 2, 4. Yang ini 2, 3. Ini 3, 4. 1, 5. 1, 2. Yang nomor 1 benar ya. Nomor 1 benar ya. Kalau nomor 1 benar, maka jawabannya pasti nomor 1. Yang D dan E. Jangan jawab lagi yang A, B, C. Nggak perlu. Itu caranya ya Bapak Ibu. Nggak perlu jawab lagi A, B, C. Kenapa? Karena tidak ada nomor 1-nya. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Baca lagi ya. Baca lagi soalnya. Soalan baca lagi. Baca lagi yang kedua sama yang kelima. Yang kartu bilangan sama garis bilangan. Mana yang memahami konsep dasar bilangan cacah dan nilai tempat. Gak mungkin pakai garis bilangan. Karena garis bilangan itu adalah untuk konsep dasar yang namanya operasi bilangan bulat, pengurangan dan penjumlahan. Kayak mana Pak? Namanya garis bilangan seperti ini garis bilangan tuh. Ini garis bilangan ya. Bilangan cacah dimulai dari 0. Sedangkan garis bilangan itu mengajarkan penjumlahan dan pengurangan
bilangan bulat. Sedangkan soalnya adalah mengajarkan nilai tempat dan makna bilangan caca. Maka nggak mungkin pakai garis bilangan. Jawabannya I. Pakailah 1 dan 2. Karena kartu bilangan itu mudah untuk memahami bilangan caca atau juga untuk nilai tempat juga bisa karena kartu bilangan ini fungsinya banyak. Ya. Kartu bilangan seperti apa? Seperti ini. Ya. Kartu bilangan seperti ini. Number. Ya. Alat perantara kumpulan berangka mengandung makna mencapai tujuan pembelajaran. Ini banyak fungsinya ini. Ya. Kartu bilangan banyak fungsinya. Banyak fungsinya kartu bilangan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, 1 dan 2. Kenapa? Karena nomor 1 pasti benar. Nggak mungkin pakai yang 5. Pakai yang 5 itu untuk konsep dasar penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Maka jawabannya yang E. Silakan Bu, dipahami dulu ya, dipahami dulu. Dipahami dulu Bapak Ibu. Yang paham silahkan bilang paham, yang enggak saya ulangin. Karena Paham, Pak. konsepnya adalah nilai tempat. Oke, blok di oke paham ya. Blok DNS Iso tapi suaranya nggak banter. Ini kayak ketuk kuwi. blok DNS itu untuk nilai tempat ya Pak Ibu. Oke, blok DNS untuk nilai tempat. Maka nomor 1 itu pasti benar. Ya, tinggal jawaban 2 sama 5. Mana yang lebih enak? Pakai 2 aja. Karena kalau garis bilangan untuk mengajarkan konsep bilangan bulat operasinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya mau dulu Pak Ibu ya. Saya mau dulu. Oke, selanjutnya Pak Ibu. Soalnya diulang Pak, soal kedua. Soal kedua ini. Soal kedua yang ini Bu, soal kedua. Dari tadi Ibu nggak mau soal kedua saya bilang tadi. Oke. Ini masalahnya adalah siswa tidak bisa menutup ini. Nah, pakai jaring-jaring ini. A, B, C, D, E. Kenapa masalah kalau siswa nggak bisa menutupnya berarti ada masalah dalam pembelajaran. Sudah gitu aja. Ada soal nggak bisa siswa menjawab berarti ada masalah dalam pembelajaran. Nggak mungkin yang A. Nggak mungkin yang B. Nggak mungkin yang E. Jawabannya tinggal C sama D. Tinggal C sama D. Ya, tinggal C sama D. Mana media yang harus diajarkan untuk mengajarkan soal ini? Soalnya adalah memilih kertas mana untuk menutup kerangka. Maka jawabannya pakai fisik lah. Medianya lebih mudah. Kalau nggak pakai fisik, bagaimana bisa ngerti mempelajari media ini? Kalau pakai fisik, itu ada banyak. Kertas-kertas itu bisa dijadikan fisik. Mau kertas karton, mau ini alat peraga fisik ini, boleh aja. Kenapa? Karena emang itu kalau mempelajari bangun ruang, itu harus pakai fisik, bukan pakai video. Maka jawaban ini C. C salah. Gunakanlah D. Berarti di pembelajarannya guru tidak menggunakan alat peraga fisik. Ya iya. Bagaimana bisa mengajarkan konsep bangun ruang? Jaring-jaringnya kalau nggak ada alat peraga fisik. Mabuklah siswanya. Menghayal-hayal. Ya, nggak bisa ya. Oke, pakai video, pakai alat peraga fisik. Sama soal seperti ini. Perhatikan. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3. Dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Ingat, menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media yang sesuai untuk KD-nya adalah, ingat, medianya, aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk KD ini adalah KD-nya adalah menentukan luas dalam satuan tidak baku. Satuan tidak baku luas itu banyak Bu ya. Kalau satuan baku luas itu adalah meter kuadrat. Kalau satuan tidak baku banyak. Contohnya apa? Yang A ini. Buku tulis diletakkan di atas meja menutupi permukaan meja. Kita bikin buku tulisnya warna hitam. 1 buku tulis tutup. 2 buku tulis tutup, 3 buku tulis, 4
5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas meja ini, luas meja adalah 6 buku tulis. 6 buku tulis ini adalah, buku tulis itu adalah satuan tidak baku. Sesuai dengan apa yang diminta soal. Satuan tidak baku, udah pas. Menggunakan benda konkret. Benda konkret artinya adalah benda nyata. Pakai buku tulis itu benda nyata. Maka yang A ini sudah paten. Sudah benar. Ya. Bukan pakai jengkal buku, Bu, Pak. Ya. Pakai luas permukaan bukunya, bukan pakai jengkalnya. Jengkal itu bahasa panjang. Perhatikan, buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Berarti permukaan meja ditutupi oleh permukaan buku tulis itu sebanyak 6 buku tulis. Perhatikan aja soalnya, Bu. Bukan pakai jengkal. Jengkal itu namanya, iya benar, Bu, kayak kubu satuan, benar. Ya, jengkal itu namanya panjang, bukan luas. Luas buku tulis ini ada 6, maka luas meja sama dengan 6 buku tulis. Berarti benar yang A. Satuan bakunya pas, bendanya konkret. Kita jawab yang B. Penggaris, penggaris itu punya satuan sentimeter. Ngapain pula pakai sentimeter? Karena satuannya tidak baku. Jawaban B salah. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Ngapain biji-bijian ini? Kalau biji-bijian di sejajar buku tulis, ini untuk mengajarkan konsep keliling. Konsep keliling, maka ini salah. Jelas salah. Stik es krim ditempelkan di berbagai macam bangun datar. Ngapain? Orang diminta luas kok. Salah. Ya. Stik es krimnya ditempel, iya. Tapi stik es krim ini biasanya untuk memperdalam bentuk-bentuk bangun datar. Tapi salah juga ini ya, yang di. Tali rapia untuk panjang, salah juga. Tali rapia untuk panjang dan lebar. Maka yang paling pas adalah yang A. Buku tulis diletakkan menutupi permukaan meja. Langsung pas. Luas meja sama dengan 6 buku tulis. Maka satuan buku tulis itu tidak baku dan menggunakan benda konkret. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Silakan Bapak Ibu ya. Dipahamin ya. Ya, dipahamin dulu ya, dipahamin dulu. Kalau stick es krim itu, ya stick es krim yang dibuat ditempelkan di berbagai macam bangun datar. Itu bisa juga, tapi biasanya stick es krim ini biasanya Bu, untuk memperkenalkan bangun datar ya, bukan untuk luasnya. Ya, maka ini yang tepat adalah yang A ya. Buku tulis ditempelkan ke meja, itu jelas sekali. Maka luas meja sama dengan 6 buku tulis. Pak, menanya Pak. Jangan Bu. Seandainya yang A itu Pak diganti dengan yang lain, kalau kita ganti misalnya yang A itu dengan menggunakan media satuan baku Pak misalnya kan. Nah, jadi kan bukan itu jawabannya. Jadi kalau kita pilih yang E itu bisa nggak Pak kira-kira? Nggak sesuai lagi Bu kalau gitu Bu. Kalau gitu jawaban ada 2 berarti Bu. Penggaris. Oh, iya. Kalau Ibu jawaban seperti itu Ibu pilih. Karena saya bilang ini soal pilihan ganda. Kalau Iya. Ibu ubah-ubah jawabannya, nggak ada jawaban dong. Udah gitu aja kalau saya simpelnya. Nah, Iya. jawaban. Karena apa? Kalau Ibu ubah ini satuan baku yang A, maka nggak ada jawaban. Tapi kalau Ibu bilang yang E benar menurut Ibu, maka 2 jawaban. Ketika 2 jawaban, maka salah semua jawaban ini gitu loh. Itu simpelnya, Bu. Itu logika simpel menjawab pilihan ganda. Nggak mungkin lah di dalam pilihan ganda ada 2 jawaban yang benar. Ya, tidak mungkin ya. Tidak pernah mungkin pilihan ganda ada 2 jawaban yang benar. Ya. Kalau Ibu ganti buku tulis dengan itu nggak ada jawabannya. Karena stick es krim itu bukan untuk menentukan luas. Ini kan bendanya nyata. Bagaimana kita bisa menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan benda yang konkret? Yang buku tadi lebih baik, langsung dia ya. Langsung dia menutupin yang namanya itu apa namanya itu? Luas. Iya. Luas ya.
Kalau dia stick es krim, ini biasanya membuat bangun datar gitu loh. Enggak, Biasanya tadi pikir saya tali rapia itu Bapak. ya tali rapia coba. Tali rapia gimana Ibu ngukur-ngukurnya? Berapa tali rapia jadinya? Satuannya apa, Bu? Kalau tali rapia kan Ya maksud saya kan satuannya tidak apa? baku. Coba, Bu. Tali rapia menentukan panjang dan lebar meja. Oke, kita bikin tali rapia. Tali rapianya warna hijau biasanya. Nah, ini ukur, Bu. Ukur nih tali rapianya. Tali rapianya ukur ya, kita bikin ukuran. Nah, ini tali rapia pertama, 1. Ini tali rapia kedua. Nah, bagaimana Ibu menentukan luasnya, Bu? Ibu menentukan Bisa. luas. Bagaimana, Bu? Coba, bagaimana Ibu menentukan luasnya? Iya sih, memang nggak bisa Pak. Kalau Nggak pakai bisa. tali rapia harus diukur dulu tali Iya, kalau Sulit. kalau diukur dulu tali rapianya, Jangan dibikin satuan sulit, Bu. baku. Kan jawabannya sudah ada. Satuan baku, Iya. paham? ya. Kalau Lanjut, di- Pak. Ya, ntar dulu. Biar apa? Biar lebih jelas ya. Saya bentar. Ini media ini gampang. Kalau dia tali rapianya nggak bisa panjang kayak lebar, gimana cara ngukur tali rapianya? Ya pakai satuan baku juga akhirnya kan? Satuan baku juga 3 cm misalnya. 3 cm. 2. Iya, karena nanti tali rafianya kan diukur, Pak, nantinya. Diukur pakai apa, Bu? Iya, Pakai maksudnya meter, jadi kembali ke satuan Jadi kan- baku itu. jadi kan kembali ke satuan baku, Bu. Ya salah Kalau jadinya kan? Satuan tidak baku. jadi Bisa dipahami, Bu? kalau Udah paham Pak, udah paham Oke, Bapak. udah paham ya. sekarang. Mm-mm. Saya ada paham ya. Berarti Iya. udah oke aman. Berarti jawabannya memang betul. Kalau stick es krim ini untuk membuat bangun datar, salah ya. Oke, lanjut. Jawaban yang sudah tepat. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini juga soalnya cukup hot ya. Kenapa saya bilang cukup hot? Karena ini hati-hati. Salah satu muatan pembelajaran yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu. Sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situs kerajaan Hindu. Di tempat tinggal atau di sekolah itu, atau tempat tinggal dia mengajar, atau daerah kabupaten dia, tidak ada situs kerajaan Hindu. Dia mau ngajar mengidentifikasi kerajaan Hindu. Sekolah dasarnya tidak ada situs kerajaan Hindu. Hal yang dapat dilakukan guru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berarti ada media. Medianya itu teknologi informasi. Apa fungsi media? Membawa pesan pembelajaran sesuai dengan indikatornya. Membawa pesan itu agar pelajaran itu menjadi efektif, agar pelajaran menjadi efisien. Ya, agar pembelajaran menjadi efektif, agar pembelajaran menjadi efisien. Ya. Maka kita pakai mana ini? Pakai mana kita biar bisa mengidentifikasi kerajaan Hindu? A. Yang berhubungan dengan teknologi ya. Yang berhubungan dengan teknologi. Maka yang A tidak ada teknologinya. Salah. Yang B nggak ada juga teknologinya. Salah. Yang C virtual tour teknologi. Yang D PowerPoint teknologi. Yang E alat digital teknologi. Ada 3 jawaban yang menggunakan teknologi untuk mengajar, mengidentifikasi kerajaan Hindu. Ya. Bagaimana kita mengajarkan ini agar siswa mudah mengidentifikasi kerajaan Hindu dengan memanfaatkan teknologi. Gara-gara di sekolah itu tidak ada situs kerajaan Hindu. Artinya guru ini ingin pergi ke situs kerajaan Hindu. Gak ada di sekolah itu. Maka kita ganti medianya. Dengan apa biar bisa ke situs itu walaupun gak ada di kabupaten atau di tempat itu. Pakai apa kita? Ya pakai inilah virtual tour. Virtual tour. Ini memudahkan karena situsnya nggak ada. Bagaimana cara mengunjunginya? Ya pakai virtual tour. Caranya gimana, Pak? Ya gampang virtual tour itu. Download aja virtual tour tentang kerajaan Hindu ya ada semuanya. Jadi seakan-akan dibawa ke
situs kerajaan Hindu. Jawabannya adalah virtual tour. C ya. Inilah yang paling memudahkan. Kenapa? Karena nggak ada situsnya di tempat itu. Berarti guru ini harus menyiapkan model atau media yang sama atau yang mirip tentang mengunjungi situs, yaitu virtual tour. Mengunjungi situs adalah virtual tour. Tour itu mengunjungin. Jawabannya adalah yang C. Silakan Bapak Ibu dipahamin Bapak Ibu ya. Iya, betul C semua ya, benar. Virtual tour. Oke, gampang Bapak Ibu ya, nggak ada sulitnya ya. Kalau membuat daftar nama-nama nggak cocok ya. Mengajar tidak ada situsnya. Dia mau ke situsnya tapi nggak ada. Ya udah aja virtual tour. Gampang kok. Ya tinggal kasih video aja selesai itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru semester Gasal menuliskan indikator, perhatikan indikatornya Bu, menyajikan bentuk keragaman budaya daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru adalah menyajikan bentuk keragaman budaya daerah masing-masing. Ingat, media pembelajaran ini adalah guru membawa media ke dalam kelas untuk mengajarkan, menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Kalau ini soalnya penilaian, maka pastilah keterampilan yang minta. Tapi karena guru ini media pembelajaran, artinya media itu digunakan guru untuk mengajar indikator ini. Ya. Biar siswanya cepat paham. Menyajikan bentuk keragaman di daerah masing-masing. Yang A, video berbagai rumah, tarian, alat musik, rumah adat, pakaian adat, dan sentra tradisional. Ya, jawaban A bagus. Kenapa bagus? Karena menyajikan berbagai rumah, tarian, musik, rumah adat, senjata. Ini paling bagus jawabannya. Ah, ya. Kalau narasumber dibuat, ngapain? Narasumber itu nggak maksudnya nyata, tapi nggak cocok untuk menyajikan keragaman budaya daerah masing-masing. Salah. Kalau dia pakai mind mapping, menampilkan hasil kerja siswa, ini nanti dulu. Setelah diajarkan, baru ditampilkan. Ini terakhir ya. Medianya adalah video ini. Mendatangi rumah adat juga salah. Memainkan media angklung itu satu budaya, bukan banyak budaya. Mendatangi rumah adat juga satu budaya. Maka yang B, D, E pasti salah. Tinggal yang A sama yang C. Mana yang ibu sebagai guru, ya? Ibu sebagai guru menyajikan bentuk keragaman budaya daerah masing-masing. Mana yang ibu pakai sebagai medianya agar siswa itu Video. video lah. Ya. Video, Pak. Paling Pakai gampang. video. Kenapa kalau bukan yang C, Pak? C ini hasil dari pembelajaran. Iya, karena belum ngerti kalau Iya, bikin benar mapping gimana sekali. mereka belum ngerti. Belum ngerti kan? Media pembelajaran untuk menyampaikan pesan. Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Menyampaikan pesan pembelajaran. Kalau dia yang C, ini sudah yang namanya hasilnya. Sudah hasilnya, sudah belajar. Ini media. Media adalah menyampaikan pesan pembelajaran. Kita bawa dulu biar mereka ngerti. Maka jawabannya yang A. Paham? Kalau yang C itu berarti itu Pak ya, produk ya. Iya, produknya sudah ada, menampilkan hasil kerja siswa. Ini yang C ini sudah hasil. Berarti sudah evaluasi kan gitu, Bu? Ya. Media pembelajaran berarti mau ngajar kan, Bu? Ya. Media ya. Ya, kalau mau ngajar itu apakah pakai hasil kerja siswa atau pakai video mengajar ini? Pakai video lah. Oke, paham, Bu ya? Jadi sesuaikan aja dengan apa yang diminta. Sama kayak soal ini, Bu. Ya, soal ini juga sama aja. Media apa katanya? Sumber belajar yang mana sama aja. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi, hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Ada beberapa sumber belajar. Ingat, sumber belajar. Ya. Yang dimanfaatkan guru dalam pembelajaran. Ingat, sumber belajar ya, bukan media. Bukan bahan ajar. Media itu bahan ajar. Oke. Ini sumber belajar. Ada buku paket, modul, LKS, realia, model, market, bank, museum, kebun binatang, pasar. Sumber belajar yang paling cocok
digunakan guru untuk menulis puisi adalah siswa ini adalah menulis puisi. Bagaimana siswa itu bisa menulis puisi? Maka sumber belajar menulis puisi adalah pakai apa? Ya. Lingkungan. Pakai apa yang mudah untuk menulis puisi? Ya. Apakah pakai buku, pakai modul, pakai lingkungan, LKPD atau video? Menulis puisi ya, siswanya itu biar bisa menulis puisi. Ya, ini soalnya hot ya. Soalnya hot. Bagaimana siswa ini biar bisa menulis puisi ya? Menulis puisi itu hasil karya pribadi. Bagaimana caranya? Kita pakai sumber belajarnya. Apakah pakai modul, pakai buku, pakai lingkungan, LKPD atau video? Yang siswa itu bisa menulis puisi dulu. Kalau saya, Bu, ya pakainya adalah lingkungan. Sumber belajar yang paling cocok untuk menulis puisi ya lingkungan. Kenapa, Pak? Yang bisa dilihat secara langsung ya, Pak? Iya, yang enak gitu kan. Kalau dia pakai modul, ini sulit juga ya. Kalau pakai buku sulit nih. Antara ini Bu jawabannya. Kalau enggak LKPD, video nggak mungkin. Video ini untuk membaca puisi. Antara A sama D. Ya. Antara A sama D. Sumber belajar yang cocok digunakan guru dalam menulis puisi. Lingkungan. Karena Biasanya- puisi itu kan itu Pak ya, identik dengan pemilihan kata yang indah. Itu kan Iya benar. ada di lingkungan. Makanya saya pilih lingkungan. Kenapa? Kalau mengajak siswa menulis puisi, sebaiknya kan pertama kali adalah ini sumber belajar ya. Ya. Sumber belajarnya bukan media ya. Kalau mengajarkannya adalah ya tadi, contohkan dulu puisi-puisi yang gampang dulu tentang hewan, tentang lingkung, tentang apa namanya? Ya, tentang sekitar lah. Tentang sekitar. Kenapa? Karena mudah melihatnya. Misalnya lingkungan, ada kupu-kupu, kupu-kupu yang indah sedang menghirup bunga. Nah, seperti itulah menulis puisi. Jadi lebih enak menampak lingkungan Ya, daripada mengamati secara langsung, Bapak. Iya. Bisa dilihat secara langsung. Mengamati secara langsung itu lebih mudah ya, lebih ngalir Bu ya, lebih ngalir. Ya, tentang alam, benar. Tentang alam dulu, biar enak menulis puisinya. Benar, jawabannya adalah yang A. Ya, mengajarkan siswa menulis puisi pertama kali ke alam biar mudah. Oke, jawabannya adalah yang A. Alam sekitar sekolah. Kita lanjut ke soal yang ke selanjutnya. Guru kelas ini juga hot Bu ya. Ini juga hot. Kenapa saya bilang hot? Perhatikan soalnya. Guru kelas 3 menyusun persiapan mengajar indikatornya. Sesuaikan media dengan indikator. Ya. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi. Apa saja kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Misal, contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan. Contohnya lagi, bayar pajak, pakai helm, ya. Satu lagi, siskamling, ya. Dan banyak lain sebagainya. Ya. Kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti itu, ya Pak Ibu. Media yang sebaiknya dipilih untuk memecahkan masalah di atas adalah, masalahnya adalah, perhatikan aja KD-nya, indikatornya. Ya. Kalau dia pelaksanaan kewajiban warga masyarakat, berarti contohnya harus banyak. Contohnya itu harus banyak. Pakai video, tindakan polisi Pamong Praja melakukan razia penertiban bangunan liar. Tindakan polisi melakukan razia. Ya. Itu bukan kewajiban warga masyarakat. Hanya Pamong Praja saja ya, Pak. Ini ya benar salah juga nih. Kenapa hanya Pamong Praja saja? Nggak cocok. Profil petugas kebersihan mulai dari berangkat ini juga sama. Petugas kebersihan aja. Iya, cuman petugas kebersihan aja. Tinggal yang jawabannya adalah yang C, yang D, yang E. Nggak mungkin yang E. Yang E itu adalah indahnya negeriku, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Tinggal yang C sama yang D.
Karena soalnya adalah pelaksanaan kewajiban warga masyarakat. Ibu cek aja kewajiban warga masyarakat apa, kan gitu. Berarti tanggung jawab itu, kewajibannya bayar pajak, wajib, artinya tanggung jawab. Pakai helm, naati lalu lintas, tidak sembarangan buang sampah, bantu gotong royong, siskambling, ya. Itu namanya kewajiban masyarakat. Maka media yang tepat adalah ya pakai ini aja PPT sesuai dengan KD indikatornya. Pengertian hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat. PPT itu kan bisa di dalamnya menampilkan gambar-gambar. Tinggal tempel-tempel, tinggal pakai video bisa. Sesuai dengan juga yang namanya indikatornya. Nggak mungkin bahan ajarnya atau medianya pakai buku siswa. Nggak cocok ya. Jawabannya adalah yang D. Silakan Bapak Ibu pahamin dulu. Ya. Iya, Amir, silakan Bu. kalau soalnya mengidentifikasi seperti ini berarti cari yang contohnya banyak ya Pak? Ya, kalau seperti itu ya Bu, benar. Identifikasi contohnya banyak aja. Kan warga masyarakat Bu. Warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Hak-haknya apa saja, kewajibannya apa? iya benar. Kan itu kan nggak mungkin tindakan polisi Pamong Praja. Ini kan cuma Pamong Praja. Petugas Ya. kebersihan ya cuma petugas bersihan. Ya, nggak mungkin pakai yang E, nggak mungkin pakai yang C. Ya pakai yang D. Kewajiban warga masyarakat tuh banyak. Contohnya harus banyak gitu kan. Biar siswa itu mudah mengidentifikasinya. Ya. Ya, misalkan di PPT itu gambar-gambar bayar pajak, gambar-gambar gunakan helm, naati lalu lintas, itu lebih bagus daripada A dan B. Kenapa saya tidak menjawab A dan B? Karena A dan B jawabannya mirip, benar nggak Bu? Sama jawabannya kan? Yang satu orang satu orang, yang B juga satu orang, benar nggak Bu? Ya, nggak mungkin di dalam jawaban ada dua jawaban yang sama. Kalau saya pilih A, maka yang B harus ikut karena sama. Nggak mungkin. Itu simpelnya dalam pilihan ganda. Maka saya nggak mau milih A dan B. Kenapa? Karena simpelnya dalam pilihan ganda. A itu dipilih, maka B wajib ikut sama. Dipilih juga. Nggak mungkin. Maka yang D yang tepat. Jawabannya yang D. Sesuai dengan indikator juga. Jawabannya yang D, Bapak Ibu ya. Baca aja soalnya Bu. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat. Apa media yang Ibu pilih agar dapat siswa itu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat? Apakah pakai video, tindakan polisi, pakai video, kegiatan petugas kebersihan, ataukah pakai bahan ajar buku siswa, atau pakai PPT, atau pakai video indahnya negeriku? Nggak mungkin yang E, nggak mungkin yang C. Pasti salah. Tinggal A, B, D. Kalau saya menjawab soal, cara saya adalah membandingkan jawaban dulu. A dan B, tindakan polisi Pamong Praja. Yang satu lagi, kegiatan petugas kebersihan. Kalau saya pilih A, maka yang B harus saya pilih juga. Kenapa? Karena sama-sama aja ini melakukan kewajiban mereka sebagai petugas. Ya. Maka yang A dan B ini tidak bisa dipilih kalau dalam hal apa? Hal pilihan ganda. Pilihan ganda itu nggak boleh dua jawaban sama, serupa. Ini serupa jawabannya. Dan yang diidentifikasi adalah cuman satu orang. Cuman satu petugas. Nggak cocok lah dengan yang namanya kewajiban warga negara dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari. Nggak enak. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sesuai dengan apa yang diminta. PPT itu bisa dimodifikasi. Namanya PPT interaktif. Di dalamnya itu ya Ibu paham lah ya. Apalagi yang CGP, apalagi yang itu paham lah. PPT interaktif itu dalamnya bisa pakai video. Paham Bu? Paham. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Pada saat ini ya, soalnya juga sama aja soalnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media apa yang akan dipilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih media. Ingat, keterampilan dalam memilih media. Prinsip media adalah berdasarkan ilustrasi tersebut telah menerapkan kompetensi pedagogi pada aspek
Memilih media, baca dulu Bu. Memilih media itu adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Ya udah, langsung aja cari jawabannya. Prinsip memilih media adalah sesuaikan dulu dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Maka jawabannya adalah yang C. Sesuai dengan kompetensi pedagogi. Apa itu kompetensi pedagogi? Ini Bu ya. Yang tadi Ibu tanya kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah mampu memahami karakter siswa. Apa arti karakter siswa? Potensi siswa dalam diri siswa. Apalagi masalah-masalah siswa dia paham. Kebutuhan-kebutuhan siswa dia paham. Teori-teori belajar dia paham. Model-model pembelajaran dia paham. Ya, dia paham penilaian, itu dia paham. Itulah yang namanya penguasaan pedagogi. Kalau profesional itu penguasaan materinya, ya. Materinya. Karena ini pemilihan media, prinsip pemilihan media adalah memahami karakter siswa. Maka langsung aja jawabannya adalah yang C. Oke, mudah Bu ya, mudah sekali soalnya, nggak ada sulitnya. Soal selanjutnya. Pak Samsul, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan KD berikut, berdasarkan KD di atas, media pembelajaran yang tepat digunakan Pak Samsul adalah, kita mau menggunakan media apa agar siswa ini pandai membaca puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat atau sempurna. Nggak mungkin pakai buku. Masa meniru baca puisi pakai buku? Buku nggak bisa bicara. Nggak mungkin pakai gambar. Mana bisa lafal intonasinya pakai gambar? Gambar nggak bisa bicara. Jawabannya itu A dan B salah. Pakai media realita. Ini guru ini. Guru memperagakan. Oke, bolehlah. Pakai video pembacaan puisi. Mantap. Pakai teks puisi makin kacau. Ada dua jawaban yang bisa digunakan sebagai media untuk melisankan puisi atau membaca puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna. Menurut Ibu, apakah medianya itu biar siswa ini mudah memahami ekspresi, mudah memahami lafalnya, teknik lafalnya, intonasinya di mana ditekankan, apakah pakai gurunya langsung atau pakai video? Ya kalau saya sebagai guru, nggak mungkin semua guru itu pandai baca puisi. Nggak mungkin. Ya. Tidaklah mungkin semua guru pandai baca puisi. Ya. Kalau saya gurunya baca puisi, nggaklah bisa saya baca puisi dengan intonasi yang sempurna. Maka saya nggak mau pakai media realita. Nggak cocok. Lafal, intonasi, ekspresi saya tak sesuai kadang-kadang kalau saya gurunya. Kalau gurunya nggak bisa baca puisi atau nggak bisa intonasi lafalnya. Nggak bisa lah pakai yang ini. Ya. Bagusan gimana? Biar anak-anak lebih cepat tanggap, lebih efisien, lebih efektif untuk mengerti membaca puisi, pakailah video. Lebih mudah. Kenapa? Tinggal cari aja di Google, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Download, tampilkan itu. Tampilkan beberapa video pembacaan puisi yang mantap. Jadi langsung kena. Langsung nyerap ke isi kepala siswanya. Langsung paham dia. Oh kayak gini lafalnya baca puisi. Oh intonasinya suaranya seperti ini. Oh ekspresinya seperti ini. Dapat daripada kita baca langsung puisi tadi ya. Lebih dapat pakai video. Kenapa? Menyampaikan pesan pembelajaran. Maka media yang tepat adalah video. Jawabannya adalah media realita itu adalah Bu. Kita sendiri loh Bu. Ya. Kita sendiri. Contohnya bisa jadi kita sendiri sebagai guru. Ya. Untuk melafalkan puisi. Ya. Suara Pak Amir cocok kalau baca puisi. Nggak cocok Bu ya. Kacau kita Bu ya. Suara deras aja. Ya, kalau saya gurunya saya nggak mau pakai saya yang baca.
Saya pakai video aja biar mudah. Video juara 1 lomba baca puisi di Kabupaten Pandeglang misalnya, atau Kabupaten. Cocok, Pak. Ya, itu. Jawabannya yang D ya Bapak Ibu ya. Paham, Bu? Paham ya Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham. Tinggal lihat aja media mana. Oke, media pembelajaran sudah habis. Soal di atas masuk 3 soal, Bu. Ya, tadi yang kita bahas itu masuk 3 soal. Cocokkan aja, Bu ya, cocoknya. Banyak, Bu. 3 soal tuh banyak. Kalau model itu cuma 1, ya. 1 soal, maka besok kita PTK bisa masuk itulah. Karena kalau Pak, ini, ya silakan. Untuk selain berpedoman pada KD atau indikator, bermain logika juga ya, Pak? Iya, benar, Bu. Sesuaikan aja, ya. Mas, sesuaikan aja dengan mana media yang paling enak kan gitu. Ya kan? Ya. Media yang paling enak untuk mengajarkan KD-nya. Ya saya pilih video lah. Mana mau saya milih yang lain? Sesuai. Oke, Bu? Oke, Pak. Ya, benar, pakai logika juga benar. Oke. Yang ini udah ya. Yang ini ICT. Pahami, Bu? Tadi 3 soal, yang ini pasti masuk, Bu ya. 1 soal. Berarti ada 4 soal tentang media pembelajaran, Bapak Ibu. Ini 1 soal. Yang tadi 3 soal, yang ini 1 soal. Ya, jadi 4 soal tentang media ini. ICT. ICT bahasa lainnya adalah TIK. TIK itu sama dengan ICT. Apa itu TIK? Teknologi Informasi Komunikasi. ICT juga informasi, komunikasi, dan teknologi sama aja ya. Sama aja, tidak ada bedanya. Yang beda adalah bahasanya aja. Yang 1 TIK, yang 1 ICT, padahal artinya sama. Kita pemahamin ya. Strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu media pelajaran. Ini namanya bahan ajar, Bu ya. Nama lain sebagai alat bantu media pembelajaran adalah bahan ajar. Ya, Bu ya. Tambahin, Bu ya. Sebagai bahan ajar atau media pembelajaran. Ya, ICT sebagai alat bantu, sebagai media pembelajaran, nama lainnya adalah bahan ajar. Nama lainnya adalah bahan ajar. Bahan ajar. Oke. Contohnya adalah kalau ICT sebagai bahan ajar atau media pembelajaran, contohnya adalah penggunaan ICT dalam bentuk file, slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI, program simulasi, dan lain sebagainya. Oke, ini dalam pembelajaran atau bahan ajar. Pakai aja logikanya, Bu ya. ICT sebagai sarana tempat belajar, Zoom. Virtual class, itu namanya Zoom. E-learning, pembelajaran e-learning, pakai Zoom ya. Pakai, ya itulah, virtual class seperti Zoom ini ya. Pakai, apalagi Bu? Google Classroom ya. Itu namanya sebagai sarana atau tempat belajar. ICT. ICT sebagai sumber belajar atau materi belajar. Sumber belajar itu bahasa lainnya materi belajar. Misalnya pakai web. Ini pakai web, Bu ya. Web itu ya. Web. Pakai blog, pakai WordPress, pakai Google, pakai Yahoo, pakai Bing, pakai e-book. Pakai e-modul. Ya. Pakai e-mopi. Iya, bisa jadi nih Bu ya. Sebagai bahan atau sebagai bahan, sebagai sumber belajar. Sebagai sarana peningkatan profesionalisme, email, chat ya, itu namanya sebagai peningkatan profesionalisme. 1 soal nih Bu ya. 1 soal sebagai bahan ajar. Contohnya PowerPoint, gambar, animasi, sebagai sarana tempat Zoom ya, Google Classroom sama Bu ya, sebagai tempat belajar. Sebagai sumber belajar atau materi belajar pakai web, pakai e-book, pakai e-mopi, pakai e-modul, pakai WordPress, pakai Google, pakai Yahoo, pakai blogs, itu semua adalah sumber belajar atau materi belajar. Oke, soalnya kita pahamin soalnya ya. Soalnya saya pahamin ya, soalnya saya pahamin. Oke, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ingat, kalau diminta bahan ajar itu namanya media ya. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan guru adalah
Bahan ajar ini bahasa lainnya adalah media, Bapak Ibu ya. Media. Media, sebagai media kita baca lagi. Sebagai media adalah PowerPoint, gambar, animasi, video. Kita cari aja, Bu, jawabannya. Sebagai media, yang A benar. Sebagai media, PowerPoint. Gambar benar sebagai media. Oke. Mind mapping salah. Video benar sebagai media. YouTube ini web. Salah ya. Itu sebagai materi belajar. Jawabannya tinggal A, tinggal B, tinggal D. Karena diminta adalah bahan ajar. Bahan ajar itu adalah PowerPoint, video. ya, bahan ajar itu adalah PowerPoint, gambar dan video. Cocokkan aja, Bu. Pakai aja logika kita, memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, maka nggak mungkin pakai gambar DPR. Nggak mungkin pakai video DPR. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Pakailah PowerPoint tentang perbedaan antara hak sesuai dengan indikator atau KD-nya. Jadi media itu harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Jawabannya A. Paham, Bu? Paham, Bu. Iya, itu logika aja ya, logika aja. Lanjut ya, ICT. Rumusan indikatornya adalah menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan indikator, guru akan menentukan bahan ajar. Bahan ajar itu media. Ya, media. Maka yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, adapun ICT-nya adalah sesuai KD. Ingat, bahan ajar itu media. Media itu PowerPoint, gambar, video. Jawaban cuma yang C. Kenapa bukan yang E, Pak? E itu sumber belajar. E-book sumber belajar. E-mopi sumber belajar. E-book sumber belajar. Ini salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya adalah yang PowerPoint, media atau bahan ajar. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Iya. Sumber Bisa. belajar beda dengan bahan Bisa. ajar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Warni sedang merancang pembelajaran, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kegiatan intinya adalah, ini kegiatan inti, belum masuk, Bu ya. Salah masuk, salah kamar. Untuk besok masuknya kemari, salah kamar. Ya, salah kamar. Nggak usah dibahas ini, kita nanti bahas yang nanti aja. Oke, yang ini dulu. Karena ini sesuai dengan materinya. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Berdasarkan rumusan indikator, guru akan memilih dan merancang bahan ajar. Bahan ajar itu adalah media yang akan digunakan. Adapun ICT-nya adalah nggak mungkin pakai e-modul, sumber belajar. Pakai e-book, sumber belajar. Pakai C, bukan ICT. Pakai PowerPoint, benar. Media. Jawabannya ada dua ya. E sama D. Karena sama-sama bahan ajar atau media. Ya. Pakai yang mana Ibu bisa untuk menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup? Apakah PowerPoint interaktif atau gambar digital tentang kerukunan hidup? Ya kalau saya pakai PowerPoint interaktif lah. Kenapa? Karena PowerPoint interaktif di dalamnya itu bisa kita gambar, bisa pakai video, dan itu bisa menarik siswa. Karena PowerPoint sekarang ini buatnya gampang. Ya tinggal cari aja di webnya. PowerPoint yang menarik, gampang lah itu. Ya. Jawabannya langsung yang D. PowerPoint interaktif di dalamnya itu ada gambar, ada video tentang kerukunan hidup. Lebih mudah dipahami yang D. Untuk mengajar sesuai ICT-nya daripada yang E. Gambar digital saja kurang menarik. Bagusan yang PowerPoint interaktif. Kenapa? Karena di dalam interaktif ini ada gambar, ada video, dan slide-slide-nya kita bisa buat baik. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal kemarin, Bu ya. Soal pretest bulan 4 sama soal 2023 nih ya. Ini soal 2023 bulan 4 sama bulan Juni nih. Pada muatan PPKN, ini harus pahami benar-benar ya. Seorang guru kelas 4 sedang mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku.
menunjuk indikatornya nih, kurang bahasa ini. Menunjukkan indikatornya adalah menunjukkan perilaku anarkis para pendemo yang terjadi dari waktu ke waktu. Guru ingin menunjukkan perilaku anarkis para pendemo yang terjadi dari waktu ke waktu. Diharapkan siswa dapat menganalisis perlunya menggunakan cara berpendapat yang sesuai dengan budaya bangsaku. Maka materi itu adalah sumber belajar. Sumber belajar. Kalau bahan ajar itu namanya media. Ya. Sumber belajar itu adalah, contohnya tadi adalah web. Ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan perilaku anarkis pendemo dari waktu ke waktu? Nggak mungkin pakai yang E, nggak ada ICT-nya. Nggak mungkin pakai yang C, nggak ada ICT-nya. Tinggal jawaban yang A, tinggal jawaban yang B, tinggal jawaban yang D. Gurunya ingin menunjukkan perilaku anarkis para pendemo dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya untuk menunjukkan perilaku anarkis? Materinya, sumber belajarnya dari mana? Perilaku anarkis para pendemo dari waktu ke waktu. Maka jawabannya saya pilih adalah berita melalui internet. Kenapa ini? Karena kalau pendemo itu dari waktu ke waktu mana ada di buku siswa. Ya. Nggak mungkin ada ya. Kalau viral di WhatsApp kurang tepat. Maka berita melalui internet. Karena ini adalah cari aja berita perilaku anarkis pendemo. Maka muncullah berita itu. Jadi kita mudah memahaminya pakai materi berita melalui internet. Karena menunjukkan perilaku anarkis para pendemo yang terjadi dari waktu ke waktu. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya pakai yang A. Daripada pakai yang B, mana ada di buku siswa dari internet itu perilaku pendemo. Ya. Dari waktu ke waktu, jawabannya itu yang A. Berita melalui internet. Silakan Bapak Ibu pahamin Bapak Ibu ya. Silakan dipahamin dulu sebelum lanjut lagi. Amir, Ya silakan Mbak. katanya tadi media pembelajaran itu kan tujuannya untuk efektif Pak ya. Menyampaikan pesan. Ya, yang efektif berarti cara mencarinya juga harus efektif Pak ya. Iya benar sekali Bu. Yang efektif dan efisien ya. Ini kan menunjukkan perilaku anarkis video. Pendemo. Waktu ke waktu. Bagaimana itu carinya? Materinya sumber belajar di mana? Ya dari berita internet. Iya paling efektif. Iya. Jelas beritanya kan? Jelas. Ada beritanya situ. Ada Kompas, detik.com dan lain sebagainya jelas. Paham Bu? Ya, paham ya? Itu gampang. Kalau media itu nggak terlalu sulit lah. Oke. Kita jawab lagi soal berikutnya. Ada lagi soalnya? Ada. Oke. Perkembangan TIK. Ya ini soalnya Bu ya. Soal juga yang kemarin ini. Tapi diganti perkembangan media ICT. Diganti bahasanya dengan ICT nih. Sama aja Bu ya. Sama saja ya. Jangan Ibu TIK itu ICT sama aja. Jangan pula Ibu bilang beda. Sama. Ya. ICT sama TIK sama aja. Cuman diganti bahasa aja. Perkembangan penggunaan media ICT dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan itu adalah bendanya konkret, membangun pengetahuan. Komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar ICT. Pembelajaran di kelas berbasis media ICT memberikan beberapa keuntungan adalah, perhatikan Bu, pemanfaatan ICT sama TIK sama ya. Sebagai apa nih Bu? Fungsi media efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Cari aja jawabannya efektif dan efisien. Sudah, cari aja jawabannya Bu. Yang efektif dan efisien. Jawaban itu cuma yang di pembelajaran dapat berjalan secara efisien. Iya, benar sekali. Menggunakan media pembelajaran, baik ICT maupun tidak, itu adalah mempermudah siswa menangkap pesan pelajaran. Jadi kalau mudah menangkapnya, maka pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Maka jawaban ini di. Ingat fungsi media, pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Sudah, prinsipnya seperti itu. Maka gunakanlah media yang efektif dan efisien, sesuaikan dengan KD yang diminta. Itulah kata kuncinya. Jawabannya di. Oke. Gampang Bu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sama juga soal seperti ini.
Muatan materi pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat proklamator Soekarno-Hatta? Peserta didik serentak menjawab, belum pernah, Bu. Bagaimana upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi? Ya, upaya guru adalah bagaimana bisa siswa ini kenal tentang yang namanya Soekarno-Hatta. Pakai pemanfaatan teknologi. A. Guru menyediakan gambar teknologi cetak dan membagikan gambar sang proklamator. Bagus. Sesuai dengan yang diminta. Cocok, Melalui Pak. pemanfaatan teknologi. Yang A sudah benar. B. Mendiskusikan teman sebangku. Gak ada teknologinya. Dan gak kenal juga siapa proklamatornya. Susah. Melakukan eksplorasi lingkungan sekitar makin kacau, makin lama, gak efisien. Orang suruh kenal atau enggak kok, pakai gambar aja. Selesai. Guru meminta untuk bermain peran, udah nggak kenal, bermain peran pula, makin salah. Guru meminta memperhatikan gambar tokoh proklamator yang dibawa guru. Jawabannya ada dua, Bapak Ibu. Yang A dengan yang E. Ingat, fungsi media pembelajaran memudahkan menyampaikan pesan pembelajaran secara efektif maupun efisien. Yang mana di antara A dan E ini yang efektif dan efisien? Yang enak adalah bagikan gambarnya ke siswa masing-masing. Lebih enak menjelaskannya daripada kita bawa gambarnya tadi ke kelas. Ya, kalau siswa yang belakang nggak tahu lah, dia nggak nampak. Nggak efektif. Belum efektif yang E. Yang efektif dan efisien sesuai apa yang diminta soal teknologi, maka yang A jawabannya. Bagikan gambarnya ke siswa-siswa. Jadi dia kenal. Ya, jawabannya A. Paham Bapak Ibu ya? Tidak Iya, ada paham, sulitnya, Pak. Bapak Ibu ya, nggak ada sulitnya. Oke. Lanjut. Lanjut ya, silakan kalau tanya silakan. Lanjut kita. Ini lagi soal 1 2 3. Sedikit lagi, Bu. Guru melakukan nggak sempat PTK, besok aja karena model pembelajaran gampang kok. Semua guru melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat, peer teaching. Subtemanya adalah mengenal jenis mata pelajaran, mengenal jenis mata pecahan. Indikatornya adalah menjelaskan mata pencarian. Indikatornya adalah menjelaskan contoh jenis mata pencarian yang menghasilkan barang dan jasa. Oke. Iya, sampai jam 12.15, Bu. Ntar lagi, Bu. Kalau nggak sempat ya udah keluar aja gitu. Guru, bagaimana upaya guru meningkatkan literasi dan numerisasi? Tinggal 10 menit lagi ya. Literasi dan numerisasi. Apa itu literasi? Ada bacaan. Apa itu numerisasi? Ada angka-angka. Carilah jawaban A sampai E ini yang ada bacaan dan angka-angka. Yang A, guru menampilkan gambar beberapa jenis pekerjaan dan mengaitkan nih. Beberapa jenis pekerjaan literasi. Mengaitkannya dengan besaran gaji itu numerisasi. Maka yang A yang benar. Gaji itu angka-angka. Jawabannya yang A. Yang B, guru bersama siswa merancang gambar, jenis pekerjaan, diskusi. Ini semuanya literasi. Salah ya. Yang C, guru bercerita tentang jenis pekerjaan, menjelaskan. Ini juga semuanya literasi. Yang D, guru dengan metode demonstrasi mempraktikkan. Ini juga literasi. Yang E, guru meminta bekerja sama kelompok beranggotakan 4 orang untuk berdiskusi mengenai materi yang ditanyakan melalui ini. Ini bukan, walaupun ada anggotanya 4, itu bukan numerisasi. Numerisasi itu adalah yang di dalam pelajaran itu, ya, jawaban atau soal. Maka ini bukan, ini juga literasi. Maka yang ada literasi dan numerisasinya adalah menampilkan pekerjaannya dengan jenis gajinya. Itu namanya literasi numerisasi, ya. Literasi dan numerasi. Maka jawaban ini yang A. Silakan Bapak Ibu yang mau keluar silakan, sedikit lagi kita tanggung. Jawabannya itu yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1 2 3 4 5 habis 4. Oke. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam self directed learning, menyukai hal-hal yang praktis dan aplikatif, memiliki rentang
perhatian pendek, mudah bosan, dan suka membangun eksintesis di medsos. Di antara pembelajaran berikut ini, yang bisa menimbulkan masalah, ingat Bu, yang bisa menimbulkan masalah belajar bagi siswa. Yang A, guru mengizinkan siswa menggunakan medsos, makin senanglah dia. Yang B, guru membebaskan siswa, makin senanglah dia. C, selalu hanya menggunakan media video. Ini mudah bosan, monoton. Kalau pakai video terus itu monoton, mudah bosan. Maka ini bisa menimbulkan masalah di pembelajaran. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Yang C ini bisa menimbulkan masalah. Kalau yang D enggak, memulai pembelajaran dari praktis ke konsep. Benar, menyukai yang praktis. Yang E juga enggak, membiarkan siswa terhubung internet saat pelajaran. Iya, mudah dia mencari materi belajarnya. Jadi yang bisa menimbulkan masalah itu yang C. Selalu pakai video. Ya, pakai video itu adalah monoton, bosan. Jadi jawabannya adalah Membosankan. C. Oke. Lanjut, Bu, sedikit lagi. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara, ingat, secara langsung. Kalau secara langsung ya datangin, Bu ya. Ya. Datangin. Jawabannya itu yang B. Kalau nggak ada, baru virtual tour. Ya. Jawabannya itu yang B. Ya. Secara langsung ya. Secara langsung itu kunjungi situsnya. Jawabannya itu B. Tinggal sedikit lagi, Bu. Nah, ini. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah media pembelajaran yang paling baik adalah TIK. Belum tentu ya. Oke lah, benarkan dulu. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Ya nggak bisa. Masa pakai media IPA pembelajarannya bahasa Indonesia. Semua media pembelajaran sama. Ya nggak cocok. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Iya benar. Media itu sebagai pembawa pesan. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan. Ya perlu. Karakter siswa, adakah biayanya, seperti apakah tujuannya, itu pertimbangan namanya. Salah yang ini. Yang A yang paling tepat. Yang A yang paling tepat. Yang D yang paling tepat. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Biar pembelajarannya semakin efektif dan efisien. Oke. Ini udahlah nih ya. Tinggal baca aja ya. Ini sesuai ya jawabannya C. Kita lanjut ke ini. Dua ini dulu. Kita ngulang dua soal ini. Dalam kegiatan ini ya, penilaian karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Dalam kegiatan penilaian otentik ini artinya Bu, di dalamnya itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kognitif, penilaian yang namanya keterampilan. Itu namanya penilaian otentik. Oke. Dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta untuk mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu penilaian proyek-kah, kinerja-kah, portofolio-kah, antar teman-kah, diri-kah. Mendemonstrasikan itu keterampilan apa Ibu ya? Keterampilan. Tepatnya ini keterampilan kinerja. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa dipahami Bu? Nggak mungkin pakai antar teman, itu sikap. Nggak mungkin penilaian diri, ini sikap. Maka ini keterampilan kinerja. Mendemonstrasikan, memperagakan, baca puisi, itu kinerja. Jawabannya B. Lanjut kita soal selanjutnya. Kita ulang lagi. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Berarti ini sikap. Teknik sikap ada 4 tekniknya ya. Apa aja Bu tekniknya? 1, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian antar teman. Satu lagi Bu. Jurnal. Observasi atau Wawancara. bisa dipahami Bu ya? Tekniknya. Dulu ya tekniknya. Kalau dia alatnya pakai bahasa lembar, pakai bahasa pedoman, sama aja ya.
Maka alatnya itu tambahin kata depannya lembar atau pedoman. Tambahin ya. Maka instrumen. Instrumen itu namanya alat. Alat itu instrumen. Maka instrumen yang tepat adalah, ingat instrumen apa? Sikap. Yang nilai adalah sikap. Maka yang C salah. Kenapa yang C salah? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang D juga salah. Yang E juga salah. Pengetahuan. Yang sikap itu cuman yang A dengan yang D. Yang A dengan yang D. Yang diminta instrumen, alat. Kalau alat tambahin kata lembar atau pedoman. Maka jawabannya yang A. Kenapa yang D salah? Ini teknik. Salah. Jawabannya yang D. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bisa. Pak. Bisa, Ya. Pak. Skala masuk mana Pak? Skala itu alat. Biasanya masuk ke rubrik. Sama aja Bu. Rubrik atau keterampilan skala. Ya. Gampang ya Pak Ibu ya. Oke Bu ya. Kuesioner nggak usah masuk Bu. Kuesioner nggak usah masukkan. Karena nggak ada ya di pembahasan itu. Nggak usah dipening-peningan kuesioner itu. Intinya salahkan aja. Kalau ada kuesioner salahkan aja. Oke. Lebih dan kurang Bapak Ibu saya mohon maaf ya. Kita udah siap. Iya, Pak. Yuk kita model pembukaan sama teknik ya, sama teknik sama PTK. Karena model pembelajaran itu cuma satu soal Bu, paling banyak satu soal sedikit. Daripada PTK, PTK itu 4 soal. Besok kita bahas dulu PTK, baru ke model yang sedikit. Oke, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin.